Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya pada sesi analisis pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi ya, khususnya regresi sederhana. Kita buka saja IBM atau SPSS-nya. Ini tampilannya data view dan ini variable view. Kita cek di modul analisis regresi ya. Oke, analisis regresi itu merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan di antara dua variabel yang bersifat searah. Jadi hubungannya itu hanya searah, bukan bolak-balik ya, seperti itu. Itu namanya regresi ya. Atau kalau di modul di sini dikatakan bahwa persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu peubah tak bebas dari nilai-nilai suatu atau lebih peubah bebas. Regresi diterapkan pada semua jenis peramalan dan tidak harus berimplikasi suatu regresi mendekati nilai tengah populasi. Ini menurut Walpole tahun 1996 ya. Jadi analisis regresi itu ini digunakan untuk meramalkan suatu variabel ke variabel lainnya. Istilahnya ada variabel terikat dan ada variabel bebas atau dependent variable dan independent variable. Nah, untuk variabel bebas di sini, kalau untuk regresi sederhana cukup satu ya. Kalau lebih dari satu nanti akan masuk pada regresi ganda ya. Atau kalau lebih dari dua mungkin multiple regression atau regresi multiple ya. Ya, itu untuk sekilas mengenai analisis regresi ya. Nah, persamaannya ini sesuai dengan mirip dengan hampir sama ya, bukan mirip lagi tapi sama dengan persamaan di matematika ya. Bahwa di sini ada sumbu yang tegak itu sumbu Y, kemudian yang mendatar itu sumbu X. Nah, ini adalah garisnya. Ini persamaan regresinya. Itu secara umum dilambangkan dengan Y duga sama dengan A ditambah BX ya. Y duga sama dengan A ditambah BX ya. Sedikit teori dulu ya sebelum kita masuk ke praktikum dengan praktikum pengolahan data dengan SPSS ya. Kita lebih ke sedikit ke teori sebentar ya. Bila diberi data contoh atau sampel di sini ya, XI dan YI dengan I-nya itu adalah 1, 2 sampai N, maka nilai dugaan kuadrat terkecil bagi parameter pada garis regresi yaitu Y duga sama dengan A ditambah BX. Nah, ini yang sudah belajar matriks ya. Belajar matriks dan matematika tingkat lanjut ya. Bagi yang bukan jurusan matematika maka ini abaikan saja, karena bagi non matematika atau statistikanya itu tidak untuk jurusan lain tidak terlalu penting. Tapi untuk jurusan matematika dan jurusan statistika ini sangat penting sekali untuk dipahami ya, seperti itu. Ini untuk mencari B-nya atau koefisien dari X-nya itu dengan sigma XI YI dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan sigma XI dikurangi sigma YI kuadrat ya. Nah, untuk mencari A-nya ya tentunya Y duga dikurangi BX bar. X bar itu rataan ya, seperti itu. Nah, oke, keterangannya itu Y duga adalah, nah ini di sini ya. A-nya itu intercept atau perpotongan dengan sumbu tegak atau sumbu Y. B-nya itu kemiringan dan Y adalah nilai ramalan yang dihasilkan garis regresi. Jadi maksudnya itu A itu di sini ya.
Nih, nanti kalau ini disambungkan, nah ini, oke ini, kalau disambungkan dia akan, nah ini dari sini ke sini ini namanya A atau intercept, ya, atau intercept. Nah, kalau misalnya kita tarik garis dari sini, kemudian kita tarik di sini, nah ini namanya interceptnya, kemiringannya, ya. Intercept itu, bukan, intercept itu kan yang ini ya. Kalau kemiringan itu di sini, tarik garis ini, ininya ke bawah, nah itu namanya kemiringan ya. Atau gradien, nah itu biasanya B itu sebenarnya kemiringan, tingkat kemiringannya atau gradiennya. Nah garis ini itu namanya persamaan regresinya. Baik, kita langsung saja ke contoh praktis ya, dan kita coba mulai pada pengolahan data dengan menggunakan SPSS-nya ya. Ini ada contoh kasusnya, itu berikut ini data mengenai jumlah kalori per hari yang dikonsumsi oleh mahasiswa dan berat badan mahasiswa yang bersangkutan. Di sini ada nama ya, ada Ivan, Meli, Rosa, Setia, Maiwan, Lady, Anita, Wanto, Heri, dan Danu. Ini ada berat badannya. Misalnya ini Ivan berat badannya 89 dengan jumlah kalori yang dikonsumsi adalah 530 ya. Oke, ini variabelnya itu ada dua, ada variabel berat badan dan variabel jumlah kalori. Nah, untuk menentukan variabel mana yang bebas dan mana yang terikat, atau mana yang dependen, mana yang independen, maka kita harus menyelidiki dulu dengan mengajukan pertanyaan, apakah berat badan itu mempengaruhi jumlah kalori atau jumlah kalori mempengaruhi berat badan. Ya, itu dulu. Nah, kalau bisa menjawab, maka akan bisa dengan tepat menentukan mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Ya. Pada kasus ini, jumlah kalori yang dikonsumsi akan mempengaruhi berat badan, sehingga yang mempengaruhi itu disebut dengan variabel bebas, yang dipengaruhi itu disebut dengan variabel terikat. Itu untuk lebih jelasnya membedakan mana variabel bebas dan mana variabel yang terikat ya. Baik, ini data-datanya seperti biasa kita komputasi terlebih dahulu. Variabel X itu biasanya di variabel bebas, berarti jumlah kalori yang dikonsumsi, dan Y itu adalah variabel terikat, yaitu berat badan. Oke, ini sebelumnya harus insert, bisa nggak ini? Insert variabel. Nah, ini ada name dulu ya. Name itu nama mahasiswa ya. Oke, kemudian ini kita insert variabel lagi. Insert variabel lagi, jenis ke bawah ya. Ctrl Z, insert variabel ya. Ini kita JK, ketik jenis kelamin, satu seperti biasa laki-laki, 2 perempuan. Oke. Ya, ini menu di variable view. Kemudian kita coba pindah ke data view. Nah, seperti ini ada name, ada jenis kelamin, ada jumlah kalori dan berat badan.
Baik, silakan nanti Anda buka modulnya dan dikomputasi satu persatu. Saya tinggal di copy saja nama dulu, misalnya kita copy ke sini ya. Nah, ini kan nggak bisa karena ini di sini belum disetting ya. Ini harusnya masuk pada string. Oke. Kita lihat, kita ulangi lagi. Ya, ini sudah keluar. Ivan ya, berarti laki-laki, Meli perempuan, Rosa perempuan, Setia itu bisa laki-laki atau perempuan. Ini perempuan, Maiwan laki-laki, Lady perempuan, Anita perempuan, Wanto laki-laki, Heri laki-laki, Danu laki-laki. X itu apa ini? X itu jumlah kalori. X itu jumlah kalori. X itu jumlah kalori. Ya, ini kita copy masuk ke sini. Dan Y itu adalah berat badan ya. Berat badan kita copy juga. Nah, kalau Anda tidak punya file Word-nya, maka Anda harus mengetik satu persatu ya, seperti itu. Oke, ini berarti sudah siap ya untuk diolah dengan menggunakan analisis regresi, di mana berat badan, jumlah kalori mempengaruhi berat badan atau tidak, mempengaruhi atau tidak, seperti itu ya. Oke, nah ini perintahnya tolong, nah tinggal nanti baca modul ya. Perintahnya itu analyze, kemudian regression ya. Nah, regression kemudian linear. Itu ya, analyze, regression, kemudian linear ya. Oke, sebelum saya klik tadi linearnya, perlu Anda ketahui bahwa di dalam analisis regresi, karena analisis regresi itu masuk dalam statistik parametrik ya. Karena dalam analisis regresi itu masuk dalam statistik parametrik, maka ada beberapa syarat sebelum masuk ke analisis regresi. Syarat tersebut biasa disebut dengan uji asumsi klasik dalam regresi ya. Yang pertama itu uji normalitas dan yang kedua uji homogenitas. Nah, itu dulu harus dipenuhi. Kalau itunya tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menggunakan uji regresi linear. Mungkin bisa uji regresi non linear atau menggunakan uji statistik non parametrik ya. Jadi statistik regresi ini, analisis regresi ini masuk dalam statistik statistik parametrik ya. Sehingga perlu uji normalitas dan homogenitas. Pada kasus analisis regresi, uji normalitas dan homogenitasnya tidak langsung diuji dari variabel yang ada di sini. Jadi bukan langsung apakah X-nya itu menyebar normal, kemudian Y-nya juga normal. Nah, tidak seperti itu kalau di analisis regresi. Yang diuji normalitas dan homogenitasnya itu adalah nanti nilai errornya ya. Nilai errornya. Dari mana error itu bisa diperoleh? Nah, berarti dari tadi nanti analyze, kemudian regression dan linear. Nah, dari situ nanti kita coba munculkan residual atau errornya di sini. Nah, baru kita uji normalitasnya. Itu yang membedakan dengan uji perbedaan atau uji banding ya, atau uji beda rata-rata ya. Jadi bukan langsung dari X, Y-nya kalau regresi, tapi untuk menguji normal dan homogennya itu diperlukan dari nilai errornya. Ketika error regresi itu menyebar normal, maka maka variabel X atau data X dan data Y-nya itu berarti dia menyebar normal. Kalau error regresinya itu
tidak normal, maka X dan Y-nya itu tidak normal, seperti itu. Begitu juga dengan homogenitasnya. Ya, di sini agak berbeda ya, analisis regresi ini agak lumayan sedikit kompleks ya dibandingkan dengan uji-uji lainnya yang setara gitu, maksudnya misalnya uji banding, uji korelasi. Kalau uji korelasi tidak terlalu memakan asumsi ya, karena yang penting itu dia jenis datanya apa, maka gunakan uji yang sesuai dengan jenis datanya. Kalau pada uji banding nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Oke, kita langsung saja analyze, kemudian regression linear. Nah, ini ada kotak dialog seperti ini ya. Kotak dialog seperti ini, di sini ada dependent, kemudian ada independent ya. Nah, dependent itu X ya, jumlah kalori. Dependent variabel terikat berarti Y ya, berat badan. Independent variabel bebas berarti jumlah kalori. Kita tetap metodenya enter dan kita buka statistiknya. Nah, kita butuh model fit-nya, kemudian estimate-nya kita centang juga ya. Collinearity diagnostik ini belum ya, karena nanti ini bukan regresi ganda ya, ini regresi sederhana. Continue, kemudian klik plot. Nah, plot di sini juga tidak perlu ya. Nah, set. Nah, di dalam set di sini ada residual ya, residual. Nah, kita simpan unstandardized residualnya ya. Unstandardized kita centang. Ini sisaannya supaya masuk di output data tadi ya. Oke, continue, kemudian oke. Ya, ini hasilnya ya. Ini sudah sekalian analisis regresi nih hasilnya nih, sudah keluar. Tapi kita sebelum menganalisis satu persatu output ini, kita kembali ke, nah ini residualnya udah ada ya. Kita untuk menguji apakah residual ini menyebar normal atau tidak ya, ini homogen atau tidak, seperti itu ya. Nah, kita klik di analyze, kita akan menguji apakah error ini normal dan homogen atau tidak ya. Jadi analyze, kemudian klik descriptive statistic, analyze descriptive statistic, kemudian explore. Nah, ini di sini ada dependent list, ada faktor list. Yang mau kita uji adalah errornya. Faktornya adalah jenis kelamin ya. Faktor listnya jenis kelamin. Coba kita tik statistiknya deskriptif, continue. Plotnya, nah plotnya kita centang normality plot with test, then power estimation. Normality plot with test ini untuk menguji normalitas ya. Kemudian power estimation juga untuk menguji homogenitas ya. Continue, kemudian oke. Ya, kita ke pengujian ini dulu ya. Nah, di sini kan ada kepatutan ya untuk jumlah ya, di test of normality jumlah sampelnya itu minimal 30 ya harusnya ya. Minimal 30 ya. Cuma ini karena contoh nggak jadi masalah lah ya. Baik, kita lihat di laki-laki ya. Baik laki-laki maupun perempuan, nilai signifikansi dari Kolmogorov dan Shapiro-Wilk semuanya lebih besar dari 0,05. Sehingga data dikatakan normal. Untuk lebih jelasnya ini saya copy ke
would ya. Nah, di sini uji normalitas ya. Ini masuk ke sini ya. Ini salah satu uji saja ya. Ini Kolmogorov atau Shapiro ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, kita tentukan dulu hipotesisnya. Hipotesis A0 itu error menyebar normal, dan HA-nya error menyebar tidak normal. HO error menyebar normal dan HA-nya error menyebar tidak normal. Oke, kemudian pengambilan keputusannya sama dengan yang ganda ya. Kita copy saja untuk mempercepat. Oke, yang ganda. Nah, ini baik, sebentar. Mana tadi? Oke, ini. Ini pengambilan keputusannya ya. Kriteria pengujiannya. Oke, ini kriteria pengujiannya ya. A0 diterima jika nilai p-value lebih besar dari 0,05 atau nilai alfa 5% ya. Nah, sekarang tinggal dilihat nilai signifikansi dari kedua uji ini ya. Oke, berdasarkan tabel test of normality diperoleh nilai signifikansi baik dari uji Kolmogorov dan uji Shapiro-Wilk lebih besar dari 0,05 ya, sehingga dapat disimpulkan sehingga H0 diterima ya, sehingga H0 diterima, yang berarti
error menyebar normal. Oleh sebab itu dapat disimpulkan, data berat badan dan jumlah kalori berdistribusi normal. Nah, seperti itu ya. Jadi ini uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas ya. Untuk uji homogenitas itu bisa dengan menggunakan uji Lefebvre statistik ya. Uji Lefebvre statistik ya. Sama, kita menentukan dulu hipotesis dan ininya ya. Kita copy uji homogenitas. Nah, di sini Ctrl V. Oke. Hipotesis. Mohon maaf ini. Ya, di sini hipotesisnya itu H0-nya jelas. Sampel berasal atau data bersifat homogen ya. Data bersifat homogen, dan ini data bersifat tidak homogen. Seperti itu ya. Lebih dari ini ya. Oke, kita buka output SPSS-nya. Nah, di sini ada test of homogeneity of variance. Kita copy ke Word ya. Sini ini paste. Nah, ini sudah ada ya. Kita lihat nilai signifikansinya semua ya lebih besar dari 0,5 ya. Dari tabel test of homogeneity of variance ya, dari tabel test of homogeneity of variance diperoleh seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ya. Tik 0,0, maka A0 diterima. Hal ini berarti error berdistribusi homogen. Error berasal ya, atau error bersifat homogen. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa data X dan Y bersifat homogen. Dengan kata lain data X dan
Y berasal dari populasi yang sama. Nah, itu ya. Ini error ya. Kita rubah karena kan tadi analisisnya error ya. Ini error. Ini juga error ya. Oke, sip. Nah, itu baru tentang uji asumsi klasik dalam regresi, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, ini semua sudah terpenuhi asumsinya, baik normal dan homogen. Jadi data-datanya sudah bersifat normal dan homogen, sehingga kita bisa langsung meneruskan pada analisis regresi. Nah, tadi sudah ya diketahui ini outputnya. Nah, gitu. Ini sudah jelas perintahnya di modul ya. Sudah sangat detail sekali. Nah, ini hasil output dari regresi ya. Ada deskriptif statistik ya. Sama ya ini. Coba kita lihat. Nah, deskriptif statistik tadi ya. Di sini ada variable, ada berapa output ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya dalam satu analisis regresi. Yang pertama ini menginformasikan variable enter remove. Ini maksudnya menginformasikan bahwa yang dianalisis adalah variable enter, itu jumlah kalori ya. Nah, dependent variabelnya adalah berat badan dengan metode enter ya. All request variables enter. Jadi semuanya sudah diolah dengan metode enter ya. Kemudian output yang kedua tentang model summary, ini untuk menguji kebaikan model ya. Untuk menguji kebaikan model, apakah model itu baik atau kurang baik atau tidak baik. Tapi misalkan model itu kurang baik tapi tetap masih bisa digunakan ya. Seperti itu. Atau ini juga mengukur seberapa banyak kontribusi dari variabel bebas ke variabel terikat. Itu berarti dengan melihat R square ya. R square di sini ya. Atau bisa juga dikenal dengan koefisien determinasi ya, R square-nya seperti itu. Nah, sedangkan output ANOVA itu untuk tentang linearitasnya, apakah dia itu bersifat linier atau tidak ya. Koefisien untuk menentukan persamaan regresi ya. Nah, kalau residual statistik di sini tadi untuk mengetahui errornya ya, nilai errornya. Baik, kita buka kembali modulnya. Nah, di sini ada korelasi ya. Di sini korelasi. Ini sama nih, ini variabelnya jumlah kalori. Ini model summary-nya sama ya. Outputnya sama. Ini ada ANOVA, kemudian koefisien, dan nah, kalau di sini ada residual juga kan. Nah, dari output tersebut kita bisa jabarkan seperti yang ada di modul di sini ya. Dari hasil output merupakan contoh soal untuk regresi linear, maka kita dapat menganalisisnya sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata berat badan tiap mahasiswa sebesar 64,30 kg dengan standar deviasi 15,46. Nah, itu diperoleh dari, nah kalau dari sini ada informasi tentang output.
Dari statistik deskriptif berarti ya, apakah ada. Nah, kalau ini tidak dimunculkan ya, dari statistik deskriptifnya tidak dimunculkan di sini ya. Oke. Kita lanjutkan tadi ya. Habis uji normalitas berarti kita masuk ke yang kedua ya. Yang ketiga ya, tadi uji normalitas, uji homogenitas, dan yang ketiga itu uji kebaikan model. Nah, atau uji kebaikan model, uji linearitas dulu lah ya, uji linearitas, kemudian uji kebaikan model, kemudian uji hipotesis. Sebelumnya ada persamaan regresi dulu ya. Ini tahap-tahapannya. Yang pertama itu uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga menentukan persamaan regresi, yang keempat uji linearitas, yang kelima uji kebaikan model, yang keenam adalah uji hipotesis. Persamaan regresi, bagaimana menentukan persamaan regresi ya? Untuk menentukan persamaan regresi diperoleh dari tabel koefisien regresi sebagai berikut. Nah, ini tabelnya di output tadi ya. Ini ada koefisien regresi. Nah, ini koefisien regresi ini kita kopikan saja. Kita copy, kemudian kita taruh di sini. Paste ya. Baik, nah ini dari tabel tersebut diperoleh persamaan regresinya, yaitu dari tabel tersebut diperoleh persamaan regresinya yaitu, nah, kita tulis dengan equation boleh ya, equation home ya, home, kemudian ini insert equation. Nah, ini Y duga berarti ya, Y duga, sebentar. Equation tools, equation. Oke, langsung saja. Y itu sama dengan konstan. Nah, ini konstantanya itu berarti A-nya ya, 2608 2 koma ya, 2,608 ditambah dengan jumlah kalori 0,149 X ya. Oke,
atau berat badan. Y-nya itu kan berat badan ya. Berat badan sama dengan jumlah kalori 2,608 ditambah 0,149 jumlah kalori. Nah, seperti itu persamaan regresinya. Oke. Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa sebelum ada pemasukan sebelum makan, mungkin ya bisa diasumsikan persamaan tersebut dapat diartikan bahwa sebelum ada kalori yang masuk ke tubuh mahasiswa, berat badan ini agak aneh ya datanya ya. Berat badannya itu langsung saja ini ya. Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa jika berat badan jika jumlah kalori naik 1 kilogram, maka berat badan mahasiswa akan naik sebesar 0,149 kilogram. Oh, mohon maaf, ini bukan kilogram ya, satuan kilokalori maksudnya ya. Kilokalori ya. Jadi jika jumlah kalori naik 1 kilokalori ya, jumlah kalorinya, maka berat badan mahasiswa akan naik sebesar 0,149 kilogram. Itu arti dari persamaan tersebut ya. Jadi ketika Anda itu menguji analisis regresi ya, menguji data dengan analisis regresi, maka harus diinterpretasikan dulu ya, persamaan regresi maksudnya apa. Nah, di sini kan ada persamaan yang sesungguhnya itu berat badan sama dengan 2,608 ditambah 0,149 jumlah kalori. Nah, ini kalau kita penelitiannya di istilahnya umum ya. Tapi kalau di pendidikan jangan diinterpretasikan seperti ini ya. Misalkan Anda meneliti tentang metode pembelajaran Zigzag terhadap prestasi hasil belajar siswa misalnya. Dalam pelajaran ya bisa matematika, bahasa Inggris, IPS dan lainnya. Anda ambil contoh misalnya matematik ya. Pengaruh metode pembelajaran Zigzag
terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran matematika. Dapatlah persamaan seperti ini. Berarti Y-nya adalah hasil belajar, X-nya adalah metode pembelajaran zigzag. Nah, ini tidak bisa diinterpretasikan menjadi jika metode pembelajaran zigzag naik satu satuan, maka hasil belajar siswanya naik 0,149. Nah, itu tidak bisa. Kenapa? Karena metode pembelajaran dan hasil belajar itu kan tidak memiliki satuan. Beda dengan jumlah kalori dan berat badan. Berat badan itu kan memiliki satuan namanya kilogram, seperti itu ya. Oke, jadi bisa diinterpretasikannya seperti jika metode pembelajaran zigzag digunakan dengan baik dan benar, maka hasil belajar siswanya akan naik, misalnya seperti itu. Jadi cukup seperti itu, tidak usah dikonversi ke angka-angka yang detail itu, kecuali variabel-variabel yang masuk dalam risetnya itu masuk dalam kategori yang memiliki satuan, ya, seperti itu. Yang memiliki satuan itu tidak apa-apa kalau misalnya didefinisikan seperti itu. Itu tentang uji apa tadi? Uji menentukan persamaan regresi. Kemudian uji linearitas. Uji linearitas ini pada ANOVA ya. Kita lihat, kita kopikan saja ANOVA-nya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini uji ANOVA-nya. Oh, mohon maaf, ini bukan ANOVA ya, salah copy. Ulangi, ini ANOVA. Copy. Berdasarkan tabel ANOVA diperoleh nilai signifikansi atau sig-nya itu sebesar 0,05. Berarti lebih besar dari sebesar 0,00 lebih besar dari lebih kecil dari 0,05. Ini berarti hal ini berarti persamaan regresi bersifat linier ya, seperti itu. Berdasarkan tabel ANOVA diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Hal ini berarti persamaan regresi bersifat linier. Jadi kemudian uji kebaikan model. Uji kebaikan model itu berasal dari output ini ya. Ya, kita bisa gunakan R² ya. Oh, salah copy lagi ya. Model summary ya.
tabel model summary diperoleh nilai R square sebesar 0,903 atau 90,3%. Data ini menunjukkan bahwa model yang dibangun cukup baik atau variabel berat, variabel jumlah kalori mampu mempengaruhi berat badan sebesar 90,3% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk uji kebaikan model ya. Jadi modelnya itu cukup baik ya. Kalau 90 kemungkinan besar modelnya modelnya sangat baik ya. 90 kan sangat baik. Atau variabel jumlah kalori mempengaruhi berat badan. Nah, ini sedikit interpretasinya model seperti itu ya. Nah, terus pengujian hipotesis. Hipotesis ini untuk mengetahui tadi kan sudah jelas ada pengaruhnya, tapi belum sah gitu kalau belum diuji secara hipotesis. Ya, meskipun tadi sudah ada pengaruhnya, modelnya bagus, tapi tetap kevalidan atau sah tidaknya sebuah hasil menurut statistik itu melalui uji hipotesis. Nah, berarti kita rumuskan dulu hipotesisnya. Hipotesisnya adalah yang pertama H0-nya itu terdapat atau tidak terdapat pengaruh ya. Oke. Tidak terdapat pengaruh jumlah kalori pada berat badan mahasiswa. HA-nya berarti terdapat pengaruh jumlah kalori pada berat badan. Oke. Nah, ini hipotesisnya, kemudian pengambilan keputusannya itu berdasarkan ya, H0 diterima jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 dan H0 ditolak jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Itu kemudian pengambilan keputusannya nah, nanti kita ngambil dari tabel koefisien. Nah, ini
tabel koefisien kita copy. Nah, di sini copy dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi variabel jumlah kalori sebesar 0,000 ya. Ini titik, ini lebih kecil dari 0,05 sehingga A0 ditolak. Hal ini berarti terdapat pengaruh jumlah kalori pada berat badan mahasiswa. Ya, itulah langkah-langkah analisis regresi ya. Harus ada 6 langkah. Yang pertama itu uji normalitas, uji homogenitas, persamaan regresi, uji linearitas, uji kebaikan model, dan uji hipotesis. Nah, itu langkah-langkah dalam analisis regresi dengan menggunakan SPSS. Saya harap Anda pelajari video ini dengan berulang-ulang sampai paham ya, sampai Anda mengerti, dan coba latihan terus dengan menggunakan data-data lain yang Anda temukan atau yang Anda gunakan untuk riset nantinya ya. Seperti itu. Sampai di sini kita jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.